Perhatian kepada seluruh peserta bootcamp Duta Inspirasi YouTube untuk dapat memperhatikan tata tertib berikut. Yang pertama, peserta memasuki room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharapkan merename dengan format yang telah diberikan, yaitu peserta underscore nama underscore asal provinsi seperti yang telah dicontohkan. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk berpakaian rapih selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta dipersilahkan untuk menghidupkan kamera dan menggunakan virtual background Zoom yang telah diberikan panitia. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali peserta dipersilahkan berbicara jika dipersilahkan oleh moderator. Keenam, peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya-jawab, silahkan menggunakan fitur raise hand, dan jika telah diperbolehkan oleh moderator, silahkan menghidupkan mikrofon, ataupun menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom meeting dan ditunjukkan kepada everyone. Yang ketujuh, peserta wajib mengisi link presensi di awal acara dan di akhir acara mengisi feedback dan appreciation. Yang kedelapan, peserta wajib konfirmasi ke panitia jika terjadi kendala saat mengikuti acara, baik sebelum pelaksanaan acara maupun saat pelaksanaan acara. Yang kesembilan, peserta wajib mengikuti rangkaian acara dari awal hingga selesai. Tata tertib ini telah disepakati oleh panitia dan wajib diikuti oleh seluruh peserta bootcamp. Terima kasih. Baik, halo teman-teman semua, selamat pagi. Halo teman-teman. Maaf, suara aku terdengar jelas kan Pagi, ya? Kak. Sangat jelas. Pagi, Kak. Gimana nih teman-teman kabarnya di Bootcamp Duta Inspirasi YouTube hari kedua, masih semangat kan ya pastinya? Nah, untuk partner aku sendiri nih, Kak Atika, gimana nih Kak kabarnya? Halo, kabarku baik nih Kak Rafli. BTW kita udah couple nih ya pakai baju batik hari Kita ini. pakai kabel, pakai batik. Sebelum kita mulai nih, kita enaknya pantun dulu nggak sih Kak, biar makin seru gitu Pak di pagi hari ini. Boleh, biar pada semangat ya hari ini ya. Nah, betul banget. Aku mulai ya Kak. Boleh. Nasi ketan ditambah ragi. Jadikan tape buat nostalgia. Hadirin selamat pagi. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Kak Safira, selaku CEO dan founder dari Duta Inspirasi Indonesia. Yang terhormat kami ucapkan kepada Project Director dan Vice Project Director Duta Inspirasi Indonesia dari batch 3 sampai dengan batch 9. Yang kami hormati kakak-kakak alumni Duta Inspirasi Indonesia dari batch 1 sampai dengan batch 8. Yang kami hormati kakak-kakak fasilitator Duta Inspirasi Indonesia batch 9. Dan yang kami hormati Ketua Pelaksana Duta Inspirasi YouTube Bootcamp, serta yang teristimewa nih tentunya untuk para hadirin sekalian yang telah hadir di acara Duta Inspirasi YouTube Bootcamp, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentunya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya di acara pada pagi hari ini ya teman-teman ya. Pertama-tama kami ingin ucapin terima kasih nih kepada sponsor dan juga media partner yang telah mendukung acara kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga nih saya pengen ucapin terima kasih kepada para peserta yang udah mau luangin waktunya ya di pagi hari ini, di hari Minggu gitu ya, untuk ikut Duta Inspirasi YouTube Bootcamp dengan antusias yang sangat tinggi ya pada pagi hari ini. Bersama saya Atika Sukwardani, selaku Duta Inspirasi Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, dan partner saya, Rafli Ilham Utomo sebagai perwakilan Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Banten pada acara kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara ini, teman-teman, saya akan menampilkan terlebih dahulu tata tertib pada acara ini. Kepada operator, dipersilakan.
Oke, mungkin sambil nunggu kita boleh ngobrol-ngobrol dulu kali ya Kak sama peserta. Aku pengen tahu dong peserta di sini tuh dari mana aja sih asalnya. Boleh dong kalau tulis di kolom chat. Aku pengen tahu. Ada yang dari Batam nggak? Soalnya aku dari Batam. Kalau Kak Raffi dari Banten nih. Ya, aku dari Banten, tempatnya di Tangerang. Kalian ada yang dari Tangerang nggak? Kayaknya nggak ada sih, tapi kayaknya ini yang terdekatnya ada nih dari Jakarta. Kak Robiatul dari Jakarta. Ada dari Jakarta, dari Malang. Oh my God. Hai dari Malang. Dari Aku Bogor juga, ternyata. papaku orang Malang nih. Lampung, Bekasi, Purwakarta. Oke. Sibolga, wah jauh juga. Bandung. Oh, pada bervariasi ya provinsinya ya. Oke, teman-teman, aku juga izin reminder ya untuk selalu on cam selama kegiatan berlangsung dan juga mengubah format nama sesuai yang telah ditentukan sebelumnya. Dari Medan. Gimana operator, apakah sudah siap? Oke, mungkin kita mau membakar semangat teman-teman dulu nih Kak Atika. Mungkin kita Oke, boleh. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kepada operator dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam tata tertib. Kepada operator dipersilakan untuk menemukan tata tertib acara ini. Perhatian kepada seluruh peserta bootcamp Duta Inspirasi YouTube untuk dapat memperhatikan tata tertib berikut. Yang pertama, peserta memasuki room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharapkan merename dengan format yang telah diberikan, yaitu peserta underscore nama underscore asal provinsi seperti yang telah dicontohkan. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk berpakaian rapi selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta dipersilahkan untuk menghidupkan kamera dan menggunakan virtual background Zoom yang telah diberikan panitia. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali peserta dipersilahkan berbicara jika dipersilahkan oleh moderator. Keenam,
Peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya-jawab, silahkan menggunakan fitur raise hand, dan jika telah diperbolehkan oleh moderator, silahkan menghidupkan mikrofon, ataupun menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom meeting dan ditunjukkan kepada everyone. Yang ketujuh, peserta wajib mengisi link presensi di awal acara dan di akhir acara mengisi feedback dan appreciation. Yang kedelapan, peserta wajib konfirmasi ke panitia jika terjadi kendala saat mengikuti acara, baik sebelum pelaksanaan acara maupun saat pelaksanaan acara. Yang kesembilan, peserta wajib mengikuti rangkaian acara dari awal hingga selesai. Tata tertib ini telah disepakati oleh panitia dan wajib diikuti oleh seluruh peserta bootcamp. Terima kasih. Baik, teman-teman, tadi merupakan tata tertib Bootcamp Duta Inspirasi YouTube hari kedua. Mohon untuk diindahkan, dan aku mau reminder lagi untuk selalu on cam dan juga merubah format nama sesuai dengan ketentuan. Nah, para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Semoga dengan pembacaan doa ini, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bootcamp Duta Inspirasi YouTube, namun karena beliau sedang berhalangan, maka akan digantikan oleh Ketua Program Duta Inspirasi YouTube, yaitu Kak Edward. Kepada Kak Edward, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, apakah suara saya sudah masuk? Sudah terdengar dengan jelas, Kak. Baik, terima kasih Kak Rafli untuk kesempatannya di pagi hari ini. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya kita masih bisa diperkenankan untuk boleh hadir di bootcamp pada hari yang kedua ini ya teman-teman. Nah, izinkanlah saya untuk menyapa rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kakak-kakak semua dan teman-teman sekalian yang boleh hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat, Kak Safira sebagai CEO sekaligus founder Duta Inspirasi Indonesia beserta jajarannya. Yang saya hormati kakak-kakak PD, PVD dari batch 3 sampai batch 8. Yang saya hormati juga kakak alumni Duta Inspirasi Indonesia dari batch 1 sampai batch 8. Terlebih alumni dari Duta Inspirasi pada program YouTube. Saya juga mengucap yang saya hormati juga kakak-kakak PD, PVD, HRD Fasilitator batch 9 sekaligus teman-teman seperjuangan dari Duta Inspirasi Indonesia batch 9. Perkenalkan, saya sebagai ketua program dari Duta Inspirasi YouTube di sini mewakili ketua pelaksana yang saat ini berhalangan untuk hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui di era sekarang ini, konten untuk anak muda itu sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari dengan namanya media sosial. Sehingga pada kesempatan kali ini, program Duta Inspirasi YouTube Bootcamp hadir sebagai wadah untuk mengasah skill teman-teman semua dalam menghadapi dunia sekarang ini. Oleh karena itu diharapkan kita bersama-sama untuk menyukseskan program ini dari awal sampai akhir. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada kakak-kakak pimpinan pusat Duta Inspirasi Indonesia, PD PVD, kakak-kakak alumni Duta Inspirasi Indonesia dari batch 1 sampai batch 8, terutama program YouTube yang sudah berkesempatan untuk hadir pada kali ini. Semoga niat baik yang kita tanamkan pada bootcamp ini sangat bisa untuk mencapai hasil yang bisa kita harapkan bersama untuk kemajuan generasi muda di Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak baik yang telah berkontribusi mendukung program Duta Inspirasi YouTube Bootcamp ini, terutama panitia yang sudah menyelenggarakan waktunya mereka, memberikan waktunya mereka, tenaga, sehingga acara hari ini boleh terlaksana. Semoga program ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Sekian untuk dari kita sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Kak Edward yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Vice Project Director Duta Inspirasi Indonesia Batch ke-9, yaitu Kak Meilin Dokarmo Amaral. Kepada Kak Meilin, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih banyak ya dari moderator. Ini ada Kak Rafli dan juga Kak Atika, cantik ganteng sekali pada pagi hari yang cerah ini juga. Sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, para orang-orang hebat, para orang sukses ya di masa depan. Terima kasih banyak karena teman-teman semua sudah hadir kembali di acara Bootcamp Day 2, kegiatan Duta Inspirasi YouTube by Duta Inspirasi Indonesia pada hari ini. Yang saya hormati pertama-tama para pengurus Duta Pusat, ada founder kita Kak Safira Alfarisi, kemudian Chief Marketing Officer ada Karian, Chief Financial Officer ada Kalala Pusparyani, dan Chief Technology Officer ada Kak Dani Zakiraihan. Kemudian yang saya hormati pula Project Director Duta Inspirasi Indonesia Batch 9 yang pada hari ini belum bisa berkesempatan hadir karena ada kegiatan yang sedang dilakukan. Selanjutnya yang saya hormati pula para tamu undangan, para Project Director dan Vice Project Director dari batch ketiga sampai dengan batch ke-8. Selanjutnya yang saya hormati pula fasilitator Duta Inspirasi YouTube, ada Kak Ikhtiar Halawa dan juga Kak Yermia Diana. Berikutnya yang saya hormati pula tadi Ketua Panitia dari Kak Edward ya untuk hari kedua ini, dan kemarin itu ada dari Kak Dea Amelia. Terima kasih banyak ya teman-teman YouTube. Kalian luar biasa sekali sudah melaksanakan kegiatan bootcamp yang tentunya kegiatan ini akan menginspirasi ya para kaum muda, tentunya dengan tema yang sudah kalian angkat pada hari ini, yaitu tentang marketing dan branding. Kemarin sudah dipelajari tentang content creator ya, dan narasumbernya juga sangat luar biasa menarik. Orang-orangnya pasti juga memiliki materi-materi yang tentunya sangat berbobot, dan itu bisa menjadi salah satu bekal ya untuk kedepannya. Jadi harapannya di sini sudah masuk sekitar 75 orang, nantinya bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Harapannya teman-teman, walaupun memang di sini saya lihat banyak yang off cam ya, tapi harapannya tetap memperhatikan, dan alangkah baiknya itu bisa on cam supaya benar-benar memperhatikan gitu. Jadi nanti teman-teman bukan hanya sekedar join saja tapi tidak mendapatkan apa yang sebenarnya ilmu baik di kegiatan pada hari ini ya. Jadi jangan biarkan kalian sia-sia gitu, sudah ikut pendaftaran kegiatan bootcamp, kemudian pematerinya orang hebat ya, kegiatan ini juga gratis gitu, materinya berbobot, tapi teman-teman malah meninggalkan ponsel begitu saja, tidak memperhatikan apa yang sudah disampaikan. Itu kan sangat rugi sekali ya. Jadi harapannya teman-teman, walaupun memang mungkin off cam karena ada kendala lain satu hal, tidak apa-apa, tapi mohon untuk tetap diperhatikan. Karena ini menurut saya sangat luar biasa sekali ya, kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman Duta Inspirasi YouTube. Dan nanti itu ada beberapa rangkaian kegiatan ke depannya yang dilakukan sama teman-teman panitia. Semoga itu juga bisa diikuti dengan baik oleh teman-teman semuanya. Harapan saya untuk kegiatan ini tentunya ini akan terus berlanjut ya. Nanti ini akan ada tindak lanjutnya seperti itu ya. Akan ada lomba yang dilaksanakan setelah training ini. Jadi harapannya teman-teman nanti juga bisa ikut serta ya, ikut serta dan ikut andil nanti menyesuaikan dengan arahan dari para panitia, yaitu Duta Inspirasi YouTube. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada sambutan di pagi hari ini. Semoga kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan dan kita menghindari terjadinya kendala. Terima kasih banyak teman-teman panitia, terima kasih banyak juga teman-teman peserta, dijaga kesehatannya, dijaga semangatnya hari ini. Selamat pagi, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Meilin atas kata sambutan yang telah diberikan. Kata sambutan selanjutnya yaitu akan diberikan oleh pengurus pusat Duta Inspirasi Indonesia atau yang mewakili, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Apakah suara Rian masuk? Masuk, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Boleh respon ya. On mic, gak apa-apa. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, Baik, Karyan. Karyan gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, kabar Rian baik dan sehat. Oke, aku izin teman. Terima kasih atas responnya. Pertama-tama yang terhormat pada pengurus pusat, ada Kak Safira, ada Kak Lala, ada Kak Dani. Yang terhormat juga ada PT-VPD batch 9, yaitu Rahmat sama Melin. Yang terhormat kepada Ketua Pelaksana dan Ketua Program Duta Inspirasi YouTube. Yang terhormat juga materi yang luar biasa untuk bootcamp yang kedua ini ya, ada Kak Tessa ya. Terus yang saya banggakan dan yang saya sayangi, moderator kita yang paling kece, yang selalu menemani kita dari kemarin, ada Raffi sama Atika, dan tentunya juga para fasil, para duta inspirasi B9, dan para peserta umum yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Duta Inspirasi YouTube B9 tentunya, karena telah melaksanakan program yang luar biasa, yaitu Duta Inspirasi YouTube Bootcamp yang sebelumnya itu belum pernah, dari batch 1 sampai batch 8 itu juga belum pernah. Mohon Oke, aku ulangi ya. Jadi dengan inovasi baru dari batch 9 ini, semoga bisa dilanjutkan di batch-batch selanjutnya dengan inovasi-inovasi baru dan inovasi-inovasi yang luar biasa tentunya. Dan saya berharap buat teman-teman semua yang join bisa disimak baik-baik materi yang nanti bakal disampaikan, yaitu marketing dan branding. Ini juga pasti memiliki value yang luar biasa buat diri kita masing-masing ya. Dan mohon maaf banget karena Rian lagi ada kegiatan, jadi belum kondisi sama. Jadi harapan Rian, baik-baik teman-teman, join sampai selesai. Jika ada yang perlu ditanyain, nanti di sesi tanya jawab boleh ditanyain gitu. Ini itu aja dari Rian, semangat terus teman-teman semuanya. Duta Inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Aryan atas kata sambutannya. Namun sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, terdapat dokumentasi dulu nih teman-teman. Dokumentasi awal dengan para tamu undangan yang telah memberikan kata sambutannya. Kepada para tamu undangan, harap untuk tetap on cam selama dokumentasi berlangsung. Operator dipersilakan untuk memandu jalannya dokumentasi awal ini. Apakah operator sudah siap? Oke, ya sebentar ya. Ini yang mau di slide pertama bisa raise hand. Oke. Mungkin kita bisa pakai 3 gaya ya, Kak. Formal, bebas, dan juga gaya Duta Inspirasi Indonesia. Mungkin teman-teman yang lain juga belum pada tahu nih gaya Duta Inspirasi Indonesia seperti apa. Oke, untuk slide pertama bisa dihitung, Kak. Oke, kita gaya formal dulu ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua terlebih dahulu. Ya, selanjutnya yaitu gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu gaya Duta Inspirasi Indonesia. Teman-teman bisa seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Selanjutnya di slide kedua. Satu, gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Kemudian gaya bebas di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, boleh di slide kedua gaya duta inspirasi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Hafiz yang telah memandu dokumentasi di awal. Aku juga ingin mengucapkan kembali terima kasih kepada para tamu undangan yang telah memberikan kata sambutannya dan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Bootcamp Duta Inspirasi YouTube hari kedua. Nah, selanjutnya ada acara apa lagi nih kita, Kak Tika? Oke, mungkin ini acara yang paling ditunggu-tunggu ya sama partisipan yang ada di sini, yaitu langsung aja akan ada pemaparan materi dari KT Salonika. Halo KT Salonika, apakah sudah ada di tempat? Halo Kak, Iya, halo Kak Tessa, gimana nih kabarnya pada hari ini? puji Tuhan baik. Kakak semua gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, dan teman-teman juga pada antusias nih ya untuk menyambut Kak Tessa nih dari tadi kayak mana Kak Tessa, langsung intinya aja gitu ya. Oke, aku manggilnya gimana nih Kak Tessa, boleh nggak apa-apa? Boleh Kak. Boleh, mungkin sebelum pemaparan materi kita bacain CV KT Salonika terlebih dahulu, biar teman-teman lebih mengenal lah istilahnya sama Kak Tessa. Silahkan, operator. Baik, seperti yang teman-teman lihat pada layar nih ya, KT Salonika Pangabean adalah mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, terus juga menjabat sebagai Duta Pendidikan Sumatera Utara di tahun 2022, dan pernah menjuarai Pilmapres PKM USU 2023, serta menjadi content creator dan juga penulis. Wah, ini pengalaman kerjanya lumayan banyak ya, ada menjadi talent di kepul.id, terus juga kampus ambassador dari Grab, terus juga sekretaris divisi kreatif di bimbel online ambarita.id, dan brand ambassador di socialconnect.id. Dan sebenarnya sih masih banyak banget ya teman-teman pencapaian dari Kak Tesalonika ini. Kalau kita scroll sampai bawah, mungkin boleh nih operator scroll dulu ke bawah. Ya, ini banyak banget ya pembicara, terus juara gitu ya. Cuman kayaknya kalau kita sebutin satu-satu lumayan memakan waktu ya, karena teman-teman pada nggak sabar kan mau langsung ke inti materinya aja. Oke, kalau gitu perkenalannya udah cukup. Silahkan Kak Tessa, apakah sudah siap? Baik, sudah siap Kak. Oke, silahkan Kak. Mungkin aku minta tolong untuk di share screen ya Kak. Oke, boleh operator. Baik, terima kasih kakak-kakak moderator. Mungkin aku sapa dulu ya Kak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada saat ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Aku berterima kasih banyak untuk kakak-kakak panitia yang sudah mengundang aku untuk hadir di acara kita ini. Aku sangat bersyukur karena dulu aku pernah juga mendaftar di Duta Inspirasi Batch 2, tapi nggak lolos.
Tapi puji Tuhan bisa bergabung ya di sini bareng teman-teman. Kemudian aku antusias banget untuk teman-teman yang masih hadir di sini karena ini kan weekend, tapi teman-teman masih punya semangat ya untuk mendengarkan materi ini. Jadi hari ini kita bakal bahas mengenai branding dan marketing. Kemudian mulai lanjut slide 2, Kak. Kayaknya ini masih PPT yang lama. Apa udah dikasih yang terbarunya ya, Kak? Baik, Kak, mungkin sebentar kami akan rubah dulu terkait dengan file PPT-nya ya, Kak. Oke, mungkin sambil nunggu kita wawancara dulu, boleh nggak sih Kak Tessa? Boleh banget dong. Kesibukannya apa nih kalau sekarang, Kak? Sekarang aku lagi menjabat sebagai Ketua Gensmat Regional Medan, Kak. Itu tuh platform tentang pemberdayaan kesehatan dan juga pendidikan. Wah, keren banget Kak Tessa. Ini masih semester 5 kan ya? Iya benar, mulai Oke, keren banget sih. Oh ya, ini udah muncul. Silakan dilanjutkan. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi di slide ini kita bisa lihat ya, ini mungkin sebagian dari personal branding aku. Ada Tesalonika RM Panggabean berawal dari kegemaran hingga hasilkan karya di usia muda. Jadi kayak yang tadi ditampilin di CV, aku memang suka menulis dari kecil sampai sekarang aku pun masih suka menulis dan di tahun 2021 aku udah ngerilis satu novel. Kemudian ada membangun kesadaran hidup sehat melalui organisasi peduli masyarakat. Itu tuh karena aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jadi aku ikut kegiatan-kegiatan volunteer ke desa-desa dan seperti tadi itu, aku merupakan Ketua Umum Gansmat Regional Medan yang merupakan salah satu platform kesehatan dan juga pendidikan. Nah, ada juga sosok Tesalonika berawal dari tekad yang kuat hingga jadi Duta Pendidikan Sumatera Utara. Sudah dijelasin juga tadi di awal kalau aku tahun lalu itu menjabat sebagai Duta Pendidikan Sumatera Utara. Dan yang terakhir ada SMA Negeri 1 Matoli Pandan. Nah ini aku nge-branding sekolah aku nih lewat sederet prestasi internasional sepanjang 2018. Nah ini juga ada kita lihat koran. Kemudian next slide Kak. Oke, jadi ini 3 kegiatan yang mungkin bisa nge-branding aku. Sebelumnya aja, Kak. Slide yang tadi ada 3 foto itu. Oke, jadi ini tuh ada 3 kegiatan yang bisa nge-branding aku selain menjadi duta pendidikan. Jadi yang pertama itu ada foto ketika aku menjuarai Korean International Women Invention yang dilaksanakan di Seoul, yaitu sebuah lomba penelitian ilmiah pada tahun 2018. Kemudian yang kedua, aku juga merupakan aku merupakan juara 3 di pemilihan mahasiswa berprestasi di FKM USU. Dan yang terakhir yang baru-baru ini aku merupakan favorit putra-putri Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara. Oke, selanjutnya next slide kita bakal bahas soal branding. Nah, branding itu adalah cara untuk mengkomunikasikan pesan dari sebuah produk atau jasa kepada konsumennya sehingga membuat para pelanggan itu terus setia untuk menggunakan barang dan jasa tersebut. Mungkin kita baca definisinya dulu ya, nanti kita bahas tentang perbedaan-perbedaannya. Kemudian slide selanjutnya, Kak. Nah, tujuan dari branding itu membangun kepercayaan konsumen, menciptakan persepsi pada publik maupun konsumen yang menjadi segmen target, kemudian membangun loyalitas konsumen. Selanjutnya, Kak.
Kemudian marketing. Nah, marketing ini merupakan suatu proses yang panjang nih teman-teman. Mulai dari mengembangkan produk, cara distribusi yang akan dilakukan untuk upaya penjualan suatu produk dan jasa, dan juga beriklan. Kemudian Kak, nah, sedangkan tujuan dari marketing tersebut adalah untuk mendapatkan perhatian target pasar, memfasilitasi keputusan pembelian calon konsumen, mendorong konsumen untuk melakukan suatu tindakan, misalnya tindakan pembelian suatu produk. Kemudian, Kak, nah, jadi dari definisi yang tadi aku bilang, kira-kira teman-teman udah tahu nggak nih perbedaan branding dan marketing? Kalau tahu boleh raise hand dong. Apa ada yang mau raise hand nggak nih? Ada Kak Robiatul nih Kak, sepertinya yang raise hand ingin menjawab. Boleh banget dong. Boleh langsung unmute nggak, Kak? Halo Kak, kalau berdasarkan, maaf suaranya terdengar tidak? Terdengar, terdengar. Kalau berdasarkan isi PPT tadi, bedanya branding dengan marketing adalah kalau branding itu cara kita mengomunikasikan dan tujuannya itu membangun kepercayaan konsumen. Kalau dari marketing sendiri itu cara kita mengembangkan suatu produk dan tujuannya itu mendorong konsumen agar memilih atau mengikuti apa yang kita bicarakan. Seperti itu Kak kira-kira. Terima kasih. Oke, benar sekali. Terima kasih Kak Robiatul. Nah, benar sekali yang dibilang Kakak tadi. Kalau branding itu adalah bagaimana sih cara kita untuk membangun citra dari brand atau dari diri kita sendiri gitu. Tapi marketing adalah gimana cara kita untuk mengolah barang tersebut supaya disukai oleh konsumen. Kemudian, Sebentar ya Kak, ini kanvanya agak loading. iya nggak apa-apa Kak. Oke, mungkin sambil menunggu ya Kak. Kalau Kak Tessa sendiri untuk penerapan marketing dan branding udah pernah belum diterapkan selama Kak Tessa, misalnya dari pengalaman Kak Tessa jadi content creator dan juga talent seperti itu? Oke, jadi kalau ditanya diterapin, mungkin salah satu hal yang bisa membuat aku ada di sini adalah salah satu karena branding yang selama ini aku lakuin ya, Kak. Karena aku sering nunjukinnya di Instagram aku mungkin, makanya orang bisa mengenal begitu, Kak. Oke, pas banget ya teman-teman. Seperti yang dikatakan juga di Day One kemarin juga Kak, ada Kakak Davi juga bilang bahwa karena branding lah makanya bisa nyampe nih di hari ini di YouTube Bootcamp dan menjadi pemateri di sini. Seperti itu. Oke, kalau ada siap operator boleh dilanjutkan lagi Kak, silahkan. Halo, halo. Baik, boleh ke slide yang tadi tentang branding dan marketing, Kak. Kakak Jamlo enggak? Oke, jadi tadi udah kita bahas ya hubungan branding dan marketing. Jadi sebenarnya yang pertama harus kita lakuin adalah meningkatkan branding. Karena citra itu lebih perlu gitu dari awal untuk bisa tampil lebih baik dibanding brand lain mungkin atau dibanding orang-orang lain. Kemudian, oke.
Jadi tadi juga udah ditanya sama kakak moderator, branding apa saja yang sudah kamu lakukan. Nah, ini adalah branding-branding yang udah aku lakuin, makanya aku bisa sampai di tempat itu. Jadi yang pertama itu adalah di Waspada Online, sebuah platform berita. Kemudian yang kedua itu adalah live on air di UMSU FM. Yang ketiga itu ada di USU News. Keempat ada di USU TV dan terakhir ada di TVRI. Kemudian nah, ini juga webinar-webinar yang udah aku laksanain selama ini, puji Tuhan itu juga didapat dari branding-branding yang sudah aku tunjukkan mungkin di Instagramku kalau teman-teman sudah follow. Kemudian Kak, oke, your brand is what people say about you when you're not in the room. Jadi aku mau tanya nih sama kakak moderator mungkin dulu. Kira-kira kalau misalnya kakak lagi nggak ada di sini, kakak pengen dikenal jadi apa sih Kak? Moderator yang mana dulu nih, Kak? Aku atau Kak Rafli? Boleh kakak dulu deh. Oke, kalau aku nggak ada di sini, aku sebenarnya juga pengen jadi content creator juga. Aku juga udah pelan-pelan nih membangun personal branding di Instagram atau nggak di LinkedIn seperti itu. Makanya aku antusias banget kemarin ikut yang content creator yang pertama, yang kedua juga marketing dan branding. Jadi bisa belajar sebagai content creator di hari pertama dan marketing dan branding yang aku harus tingkatkan lagi di hari ini sama Kak Tessa gitu. Oke, boleh ke kakak Rafli? Apa namanya? Iya Kak Rafli. Kalau aku sendiri sih Kak, bener tadi kata Kak Atika bener banget. Kalau kemarin itu juga kita sempat dapat bootcamp tentang content creator dan memang itu sangat membuka insight aku juga terkait dengan dunia content creator karena aku juga ini lagi ongoing juga sebagai content creator, terutama dalam content creator bidang education sih Kak, rencananya. Amin, semoga tercapai ya Kak. Amin Kak. Oke, jadi kita bakal masuk ke materi yang lebih dalam lagi. Lanjut ke slide selanjutnya Kak. Oke, jadi ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan di era digital ini untuk meningkatkan personal branding kita. Jadi pertama adalah membangun profile. Jadi membangun website atau platform yang cocok sama nama kita gitu. Jadi kita bakal pasang foto profilnya mungkin yang lebih profesional. Kita juga bisa membagikan portofolio kita. Nah, ini yang sering sekali orang takut gitu. Kadang orang berpikir kan kayak nanti aku ngepostnya dikira pamer gitu ya, atau nanti aku ngepostnya dibicarain begini begini begini. Nah itu sebenarnya nggak perlu kita dengar, selagi yang kita bagikan itu adalah hal-hal yang positif gitu. Karena dari situ juga orang-orang bisa mengenal kita gitu, karena dari portofolio tersebut. Kemudian ini mungkin berguna juga ya untuk teman-teman, kita bisa menyamakan semua platform sosial media kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah buat strategi konten. Ini adalah yang paling penting gitu. Jadi yang pertama kita harus punya niat untuk membuat konten tersebut. Kemudian harus dilanjutin dengan kerutinan. Karena kadang-kadang kita itu di awal masih masih panas-panas di awal gitu ya. Padahal selanjutnya kita nggak rutin untuk membuatnya gitu. Jadi diperlukan sebuah kekonsistenan gitu untuk melakukannya biar kita bisa dapat personal branding yang baik. Kemudian yang ketiga adalah membangun koneksi. Nah, sebenarnya kita di sini itu udah membangun koneksi karena kita udah menemui orang-orang yang mungkin sevisi sama kita gitu, sama-sama ingin membangun personal branding yang baik. Nah, itu baik banget ya teman-teman, kita untuk ikut webinar-webinar atau mungkin ikut organisasi. Bahkan ini mungkin Duta Inspirasi bakal buka batch selanjutnya, itu teman-teman bisa ikutan karena ini adalah platform yang bagus banget. Kemudian kita harus berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini juga penting biar kita itu bisa mendapat personal branding yang lebih baik lagi gitu. Karena dari kolaborasi itu kita bisa mendapat nama yang lebih baik lagi seperti yang sudah aku tunjukkan sebelum-sebelumnya itu pembicara, mungkin aku nggak diundang di pembicara atau di sini kalau kita nggak berkolaborasi dengan baik gitu sih. Selanjutnya Kak. Nah,
Tadi aku udah bahas tentang konsisten gitu. Jadi yang pertama itu adalah coba pikirkan apa hasil yang ingin kita capai. Seperti yang tadi udah dibilang sama kakak moderator, kalau mereka ingin menjadi content creator, nah itu kan kita udah tahu nih apa yang pengen kita capai. Nah dari situ kita bakal semangat, kita bakal berpikir apa aja sih yang mau kita lakuin, kita bakal ikut mungkin webinar mengenai content creator, kita mungkin bisa nengok YouTube-nya atau hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua adalah buat goals yang spesifik. Mungkin kadang-kadang kita mikir apa sih untuk buat to-do list gitu. Kadang kita juga buat 10 to-do list tapi yang dilakuin cuma 2 gitu ya. Tapi itu penting banget gitu. Nggak apa-apa kita buat meskipun nanti salah satu ada yang nggak dilakuin gitu. Yang penting kita udah punya apa sih yang mau dilakuin gitu. Kita udah punya rencana yang spesifik gitu. Dan upayakan kita untuk menulis gitu. Karena kalau misalnya kita tulis kita bisa ingat, oh kemarin aku menulis ini goals-goals aku gitu. Kemudian yang ketiga, buat action plan. Jadi, apa aja sih yang harus aku lakuin supaya aku bisa mendapat itu gitu. Apakah mungkin kita ngepostnya di jam berapa aja gitu, kita cari tahu gitu. Kemudian kita pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti nomor 4 juga beraksi. Karena kalau misalnya kita mau membuat sesuatu tapi kita nggak beraksi, pasti nggak ada yang bisa dilakuin gitu. Karena aku juga pernah bilang gitu di webinar-webinar sebelumnya, kalau sesuatu itu bisa kita dapatkan kalau kita ada kemauan dan kemampuan gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau tapi kita nggak mampu, sama aja. Ini nggak mampunya dalam artian kita nggak mampu seperti tadi content creator kita nggak mampu untuk ngedit gitu. Gimana caranya kan kita bisa mendapat personal branding yang baik dan juga marketing yang baik. Nah, kita harus memampukan diri kita. Semua orang itu mampu, apalagi di zaman era digital ini kan udah banyak hal gitu kayak kita bisa mengaksesnya di internet atau di YouTube gitu, udah gampang banget dan bisa kita tiru. Kemudian seperti yang tadi aku bilang, mau dan mampu. Kalau misalnya kita udah mampu, tapi kita nggak mau, sama aja nggak ada hal yang bisa kita lakuin gitu. Jadi, kemudian yang kelima adalah evaluasi kembali dan nilai progres. Nah, evaluasi ini sebenarnya penting banget teman-teman. Kita bisa lihat-lihat terus konten kita apa ya yang kurang, atau mungkin kita bisa melihat ke konten creator lain. Gimana sih cara mereka? Apa sih yang ditampilin mereka? Makanya mereka bisa terlihat baik atau personal brandingnya baik gitu. Dan kita bisa menilai progres kita sendiri di mana yang salah atau di mana yang kurang. Tapi harus tetap sesuai dengan diri kita sendiri. Kita nggak boleh ngebohongin diri kita sendiri. Jadi kadang mungkin orang bilang kan kayak personal branding itu cuma pencitraan gitu. Sebenarnya ya memang kita menunjukkan apa yang terbaik dari diri kita sendiri. Tapi bukan berarti kita pencitraan yang ke arah yang buruk gitu. Karena kita harus menunjukkan di dalam diri kita sendiri juga. Seperti misalnya Duta nih. Nah, kita mungkin menunjukkan di platform kita ya kita membagikan kegiatan-kegiatan positif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus tetap menunjukkan kehidupan yang baik juga gitu. Apalagi di Duta itu ada 3 ya, brand, beauty, and behavior. Nah, aku harap teman-teman juga bisa menerapkan itu sih di dalam kehidupannya gitu. Kemudian, nah, ini adalah tahapan-tahapan yang mungkin kita bisa untuk mendapatkan personal branding gitu. Jadi yang pertama adalah menganalisis lingkungan pemasaran sosial. Nah, contoh nih teman-teman mau mengedukasi anak-anak. Nah, gimana sih caranya kita untuk mendapat interaksi dengan anak-anak? Mungkin kita membuat dengan cara games. Terus di mana sih dilakuin? Mungkin kita bisa langsung datang ke sana karena nggak mungkin kan kita mengedukasi anak-anak tapi yang kita lakuin itu di sosial media gitu. Kemudian mungkin kita mau mengedukasi remaja, di mana sih mereka sering menggunakan sosial media, bisa di Instagram atau mungkin di TikTok. Apalagi mungkin TikTok itu kalau misalnya orang nggak nge-follow juga bisa muncul di berandanya ya. Jadi kita bisa mengedukasi lewat sana gitu. Kemudian yang kita juga harus menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan orang tua, bagaimana bentuknya dengan anak-anak atau dengan remaja gitu. Apa sih yang lagi mereka sukai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meneliti dan memilih target populasi untuk diadopsi. Nah, meskipun tadi aku bilang ada target-target ke orang tua atau ke anak-anak, nah kita itu pasti memiliki, kita pasti tahu ya diri kita sendiri itu cocoknya untuk ke target yang mana nih.
tentang edukasi kah, tentang beauty kah gitu. Jadi kalau mungkin dibilang tentang beauty, aku kurang cocok karena mungkin aku gak secantik kakak moderator gitu. Tapi kalau mungkin tentang edukasi, bisa saja aku mampu gitu karena latar belakang kemarin aku menang di Pilma Prize FKM USU. Jadi aku punya nama untuk menjadi pembicara di edukasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, merancang strategi pemasaran sosial. Seperti yang tadi aku bilang, mungkin kita mau membuat konten edukasi gitu. Jadi, di mana sih kita bisa lebih dilihat? Mungkin di TikTok, karena orang nggak nge-follow pun kita bisa masuk beranda. Atau mungkin kita coba di Instagram, gitu kita bikin tab-tab gitu. Mungkin lebih sering ya anak-anak muda lebih berinteraksi kalau melihat kegiatan-kegiatan seperti itu di sosial media. Kemudian yang keempat adalah merencanakan program pemasaran sosial. Nah, ini bagian dari marketing juga ya. Gimana sih kita merencanakan program-program yang sudah kita targetkan seperti itu. Karena tentunya pasti ada juga program dan target kita seperti di awal tadi. Kemudian yang terakhir adalah mengorganisir, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi. Seperti yang tadi aku bilang di awal, yang tadi kan aku bilang mengevaluasi apa yang kurang. Nah, sekarang kita mengevaluasi gimana sih dampak kita, dampak konten-konten kita itu kepada masyarakat sekitar, seperti itu. Kemudian, Kak. Oke, nah ini yang terakhir aku ada study case nih, teman-teman. Jadi seorang anak bernama Melati ingin melakukan personal branding melalui platform digital. Ia tidak memiliki pengalaman yang banyak di bidangnya, tetapi ia memahami fitur-fitur yang ada pada sosial media dan mudah bergaul. Berikan langkah yang tepat untuk Melati agar ia berhasil membangun personal branding yang baik. Teman-teman mungkin bisa raise hand. Ayo silakan yang ingin raise hand, silakan. Wah, ada 2 orang nih Kak yang udah raise hand, ada Kak Ro dan Kak Samsul. Oke, boleh dua-duanya boleh mengungkapkan pendapatnya kan, Kak ya? Boleh, boleh Kak. Mungkin Oke, dari Kak mungkin Samsul dulu nih yang pertama raise hand Kak. oke. Silakan, Kak. Oke Kak, terima kasih atas kesempatan diberikan. Yaitu apa Kak, pendapat tentang pendapat apa sih? Pertanyaan Kakak seperti apa yang tadi? Seperti yang sudah ada di slide ini, Kak. Seorang anak bernama Melati yang melakukan personal branding melalui platform digital, tapi dia nggak punya banyak pengalaman di bidangnya, tapi dia mampu memahami fitur-fitur yang ada. Menurut saya Kak, meskipun dia tidak memiliki pengalaman yang begitu banyak di bidangnya, tetapi dia memiliki semangat atau ya memahami fitur ia memiliki semangat dan berusaha memahami fitur-fitur yang ada pada sosial media dan mudah bergaul lewat mencari literasi atau mencari orang-orang yang memiliki pengalaman. Dari situ dia mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya yang dia tidak ketahui. Seperti itu Kak, menurut saya. Baik, terima kasih. Keren banget sih Kak Samsul. Kak Samsul asal daerah mana, Kak? Kalau saya dari Sulawesi Utara dan sekarang sedang kuliah di Universitas Samratulangi, Kak. Oh, baik. Salam kenal ya, Kak. Ya, Kak. Oke deh, bagus banget ya. Jadi kita lanjut ke Kak Rio dulu nih. Gimana, Kak, pendapatnya? Oh, baiklah, terima kasih, Kak. Baiklah. Izin ya, Kak. Baiklah, di sini saya memberikan tanggapan mengenai Melati ini, yang mana dia memiliki
pengalaman di bidang sosial media ya, atau memahami gitu fitur-fitur, akan tetapi tidak bisa personal branding. Nah, di sini langkah-langkah yang bisa dia lakukan yaitu Kak, mungkin bisa dia sebagai memanfaatkan digital marketing gitu. Jadi dia bisa memosting nantinya gitu di sosial media, misalnya memosting fotonya gitu. Nanti diberi caption gitu, misalnya seperti kata-kata bijak gitu kan. Nah, memosting kegiatan-kegiatan dia seperti webinar-webinar ini, nantinya bisa itu memancing kesan orang lain gitu. Wah, anak ini aktif ya, anak ini orangnya aktivis atau apa gitu. Dia sebagai duta ini gitu, atau dia wah relasinya banyak gitu. Nah, itu nantinya akan menimbulkan personal brandingnya itu meningkat gitu. Jadi menggunakan sosial media sebagai bahan digital marketing itu bisa meningkatkan personal branding dari dia gitu. Jadi tipsnya gitu, langkahnya itu menggunakan sosial media sebagai personal branding, Kak. Mungkin itu kendalikan, Kak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup 2 ya, Kak. Jadi sekarang aku mau jelasin nih. Seperti yang tadi aku bilang di awal, kemampuan dan kemauan. Nah, sering sekali kita berpikir kayak bakat aku tuh nggak ada gitu, yang membuat kita jadi nggak mau bergerak untuk membangun personal branding gitu. Padahal sebenarnya semua orang itu bisa membangun personal branding yang baik gitu. Apalagi seperti ini kita bisa membaca dia tuh memahami fitur-fitur yang ada. Nah, teman-teman yang ada di sini semua itu sudah memahami fitur-fitur seperti ya, karena sudah bisa bergabung di Zoom ini, sudah bisa mendaftar melalui Instagram atau link yang diberikan. Nah, kita juga sudah mudah bergaul nih dari beberapa orang yang raise hand itu kan. Jadi berarti kita itu sudah seperti melatih ini nih. Kita sudah memahami fitur dan sudah mudah bergaul, tapi kita belum tahu nih kemampuan kita itu di mana. Nah, dari situ seperti yang sudah dijelasin tadi sama Kak Samsul dan Kak satu lagi tadi aku agak lupa Kak Rio ya. Jadi kita itu tinggal menggunakan fitur-fitur yang sudah bisa kita lakuin ini untuk mengasah kemampuan kita agar kita bisa membangun personal branding. Karena percayalah, semua orang itu punya bakat gitu di masing-masing. Mungkin aku berbakat beauty di skincare gitu. Tapi aku kurang berbakat di olahraga gitu. Semua orang punya bakatnya masing-masing. Nah, gimana sih cara kita untuk membangun personal branding yang baik sesuai dengan bakat kita masing-masing? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Tessa yang udah kasih pemaparan materi yang luar biasa banget ya. Tadi udah dikasih tahu cara membangun branding yang baik, terus juga marketing, terus juga tips-tipsnya semuanya udah dikasih tahu. Aku harap sih teman-teman tadi pada nyimak ya semua yang dikatakan oleh Kak Tessa, karena sangat berguna banget nih untuk yang lomba juga, karena nanti kita bakal umumin pengumuman lomba. Nanti untuk konten dan juga brand marketing itu semuanya udah disampaikan, jadi aku harap teman-teman dapat menyerap ilmu dengan baik dan juga mengikuti perlombaan dengan baik pula. Baiklah, mungkin kita perenggangan dulu seperti biasa, kayak kemarin mendengarkan materi, kayaknya kita harus butuh refresh otak sebentar. Kita main game dulu boleh nggak nih Kak Rafli? Boleh banget dong. Biar lebih rileks lagi gitu habis dengar materi ini. Kepada Kak Hafiz, kepada operator boleh dipersilakan untuk memandu jalannya games. Oke, izin moderator. Ini untuk gamesnya sudah di-share melalui kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa join terlebih dahulu untuk kuisnya, gitu. Oke. Sebelum itu saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baru 9 orang yang bergabung. Oke, biar aman nantinya
Mungkin kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin kita tunggu terlebih dahulu rekan-rekan yang belum masuk. Dipersilakan masuk yang belum, karena biar nanti poinnya bisa sama rata. Oke, sekitar 09.38 akan kita mulai. Oke, karena sudah 9.38, gamenya akan saya start dalam 3, 2, 1. Oke, bisa dikatakan santai dengan ternyata banyak yang sudah jawab. Di posisi pertama sekarang dimiliki oleh Kak Maharani, kemudian yang kedua disusul oleh Kak Maika, dan ketiga Kak Adik ya. Ternyata masih saling kejar mengejar, hanya tangan sengit ya. Sekarang di peringkat pertama ada Kabel, yang kedua Nurul, dan yang ketiga Garok. Yang memang Oke, Kak Kabel masih di peringkat pertama dengan skor 4.610. Disusul Kak Nurul. Oh, ternyata kuncinya Garok sih. Disusul peringkat kedua dengan skor 4.600. Oke, sepertinya Kak Marika Firdaus masih kokoh di peringkat pertama dengan skor 6.030. Apakah ada yang bisa menyalipnya?
Padahal pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan itu sangat mudah. Nampaknya akurasi dari pertanyaan ini lebih mengarah ke incorrect answer ya guys. Di angka 41%, 42% akurasinya. Wih, ternyata ada Kak Diki Prayoga peringkat pertama dengan skor 6.910 dan akhirnya disusul oleh Makhluk Metal dengan poin 8.750. Oke, siapa nih kira-kira yang akan menjadi juara satu? Sepertinya Makhluk Metal ini tidak ada menjawab salah ya guys ya, dengan skor 9.550 dan disusul oleh Kak Diki Prayoga dengan ternyata sudah 790. Wih, ternyata aku aja menyusul di peringkat pertama. Oke, 0945 akan kita end kuisnya agar kita bisa melihat siapa yang di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Waduh, sepertinya Kak Riki di peringkat 2 ya guys ya. Apakah mungkin Kak Riki akan mendapatkan juara seperti di hari sebelumnya? Atau mungkin bisa disusul dengan yang lain? Oke, 1 menit lagi akan kita end sesi kuisnya. Ini sepertinya Kak Reki tidak terkalahkan ya, malah juara 2. Enggak, kalau nggak salah di kuis sebelumnya. Bisa kita lihat juara pertama ada aku aja, juara kedua Megi, juara ketiga ada Miswar. Oke, keren-keren sekali ya mereka-mereka ini. Ini boleh silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, gimana ya teman-teman, gamesnya gampang-gampang kan ya pertanyaan-pertanyaannya ya kan?
Nah, untuk para yang mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3, diharapkan untuk screenshot dan nanti menghubungi kontak person di grup marketing dan branding. Nah, acara selanjutnya ini nggak kalah seru nih ya, Kak Atika. Yaitu ada Q&A bersama dengan Kak Tesalonika Panggabean. Nah, bagi teman-teman tadi yang mungkin udah ada nih pertanyaan pada saat Kak Tessa menyampaikan materi, boleh banget nanti untuk raise hand, dan sistemnya aku akan memilih 3 orang tercepat yang raise hand pada sesi Q&A kali ini. Aku hitung mundur, 1, 2, 3. Maju ya, maksudnya 1, 2, 3. 1, 2, belum belum ya teman-teman, belum dulu. Aku sampai 3 baru kalian angkat tangan. Oke, Kak Samsul bisa di lower hand dulu. Oke, 1, 2, 3. Wah, banyak banget nih Kak Tessa. Mungkin Kak Atika nih boleh nih memilih dulu siapa yang dipersilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Boleh. Aku mau pilih ya, siapa ya kira-kira? Mungkin aku pilih cowok dulu kali ya. Oke, di nomor 1 ada Samsul. Silakan Kak Samsul. Oke Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini dari dulu juga saya hobi dalam dunia kewirausahaan. Nah, di sini Kak, saya ingin meningkatkan dunia marketing saya. Tapi saya ingin tahu tips-tips apa saja. Nah, contohnya menurut Kakak untuk berikan ke saya tips apa atau kemampuan yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang yang terjun ke dunia marketing. Lalu kedua, sosial media apa yang paling ampuh untuk dunia marketing. Nah, dan bagaimana strategi ketika kita akan melakukan atau meluncurkan produk yang baru. Seperti itu, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Apakah pertanyaan saya tidak jelas, Kak? Jadi pertanyaannya yang pertama mau kewirausahaan, terus tips untuk kemampuan sama sosial media, di mana ya bisa Yang paling familiar, Kak, yang untuk gitu. digunakan. Ya, Kak. Dan bagaimana strategi ketika kita saat melakukan meluncurkan produk yang baru, seperti itu, Kak. Oke. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu ya, Kak? Boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke. Jadi yang pertama tadi tips dan kemampuannya, jujur karena aku sendiri nggak berkecimpung di dunia kewirausahaan, mungkin itu bisa dilihat di YouTube atau di internet, banyak banget tips-tips untuk menjadi membangun personal branding dari kewirausahaan tersebut. Tapi 2 pertanyaan kamu itu bakal aku jawab ya. Jadi yang kedua adalah sosial media apa? Tadi aku udah bilang soal target. Jadi kembali lagi ke target. Nah, penjualan atau wirausahaannya itu targetnya kemana gitu. Jadi kalau ke ibu-ibu, mungkin platform sosial media yang sering digunakan ibu-ibu itu adalah Facebook ya. Atau sekarang banyak juga sih yang main TikTok gitu. Jadi kamu bisa mempromosikannya di sana gitu. Atau kalau misalnya mau ke remaja-remaja bisa di Instagram atau misalnya di TikTok gitu, karena remaja-remaja udah jarang main Facebook gitu. Jadi kita melihat target kita lagi gitu, kembali ke target mereka biasanya menggunakan apa. Nah, kita promosikan di sana. Kemudian yang ketiga, brand baru. Nah, sebenarnya kita bisa membangun personal branding atau marketing dengan cara membuat brand kita tersebut baik gitu dan lebih bagus dari brand-brand pesaing atau mungkin keluaran terbaru gitu kan. Tapi inovasi baru maksud aku, bukan keluaran terbaru. Tapi kita perlu seperti yang tadi aku bilang berkolaborasi. Nah, mungkin di sini kita bisa dapat teman-teman yang baik. Mungkin kayak kegiatan ini pun itu bisa dimunculkan, kan tadi katanya ini adalah kegiatan baru gitu ya. Tapi bisa banyak yang mendaftar, itu merupakan dari kolaborasi tadi, karena semua teman-teman ikut men-share, mungkin ikut membagikan. Nah, begitu juga dengan brand baru nanti bisa berkolaborasi untuk membagikan brand kamu tersebut. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Semangat ya untuk membangun wirausahanya. Baik.
Sudah terjawab ya Kak Samsul atas pertanyaannya. Selanjutnya nih Kak Atika, aku memilih dari yang cewek dulu ya. Mungkin dari Kak Nabila Rizky Matondang, boleh dipersilakan Kak. Tapi sebelumnya bisa on cam terlebih dahulu ya Kak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Rafli atas kesempatannya. Halo Kak Tessa, jadi di sini saya mau bertanya seputar materi yang tadi sudah disampaikan. Materi yang luar biasa, kami mendengarkan cukup banyak sekali ilmu yang dapat diambil. Jadi saya ingin bertanya Kak Tessa, nah untuk membangun personal branding sendiri tentunya kita perlu mengetahui potensi apa yang pada diri kita. Nah, untuk bagi Kak Tessa sendiri, cara Kakak mengenali potensi yang ada pada diri Kakak itu seperti apa? Dan pertanyaan kedua adalah, saya selalu tertarik kepada seseorang yang selalu menjadi inspirasi seseorang gitu. Nah, Kak Tessa ini kan banyak nih menjadi inspirasi untuk banyak orang. Apakah Kak Tessa mempunyai satu sosok inspirasi yang benar-benar memiliki peran penting sekali hingga Kak Tessa berada hingga ke titik ini, seperti itu. Mungkin itu Kak Rafli. Baik, Kak Tessa mungkin bisa langsung dijawab saja Kak. Oke, cara membangun potensi atau mengenal potensi gitu ya, Kak. Jadi, cara aku untuk mengenal potensi aku adalah dengan kenyamanan aku. Apakah aku nyaman di sana gitu. Jadi kalau dilihat dari CV, sebenarnya aku sering sekali ke jalur lain gitu. Sebenarnya dari awal kan aku suka menulis gitu. Tapi kan kita sering banget nih mencoba, apa aku cocok di sini, apa aku cocok di sini gitu kan. Pasti teman-teman di sini pun masih banyak yang berpikir, mungkin bahkan tadi Kak Samsul pengen wirausaha, tapi mungkin kadang-kala Kakak itu masih pengen, apa aku cocok ya di konten kreator seperti itu kan. Nah, jadi kita bisa menjalaninya, tapi jalanin apa yang menurut kita itu bagus. Jadi ada kan SWOT, eh, SWOT. Jadi sebenarnya kadang orang kan gunain SWOT itu untuk ya untuk kegiatan apa untuk perusahaan gitu. Tapi menurut aku nggak ada salahnya sih kita gunain SWOT untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita lihat apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita. Nah, apa sih peluang dari kelebihan tersebut dan apa sih tantangan yang bakal bisa kita dapatin di kelebihan tersebut. Karena di kelebihan kita juga pun pasti ada tantangan, apalagi di kelemahan gitu. Jadi gunain SWOT untuk melihat potensi diri kita gitu. Kemudian tadi soal motivasi gitu ya. Jadi kalau motivasi dari kecil sih mama aku gitu. Jadi karena dia dari kecil itu dia menuntun kami, tapi bukan menuntut gitu. Jadi mama aku juga seorang yang suka untuk menulis gitu. Jadi aku pun terinspirasi untuk suka menulis gitu. Dengan cara membersihkan rumah atau hal-hal terkecil pun mungkin aku terinspirasi dari dia. Tapi kalau misalnya dari uh, artis gitu, aku suka sama Maudy Ayunda. Aku dari SMP udah suka sama dia gitu. Jadi pas di SMA juga aku ada kegiatan tes untuk pertukaran pelajar ke Jerman. Nah itu aku juga gunain inspirasi aku bilang Maudy Ayunda karena aku berasa dia keren banget gitu. Karena dia bisa di film dia bisa, di lagu dia bisa, semua dia mainkan gitu. Di edukasi juga dia bisa, dia keren banget sih menurut aku. Nah, teman-teman semua pun pasti mempunyai banyak inspirasi gitu yang kadang bisa membuat kita insecure atau membuat kita mungkin malah terinspirasi. Nah, itu perlunya kita melihat ke atas dan melihat ke bawah gitu. Karena kita bisa melihat ke atas biar kita nggak sombong dan kita bisa selalu terinspirasi gitu. Biar nggak berhenti gitu, kita harus semangat untuk mengejarnya. Tapi kita juga bisa lihat ke bawah untuk kita tetap bersyukur. Seperti itu, Kak. Dan menghargai diri kita sendiri gitu. Bagaimana Kak Nabila? Apakah sudah terjawab? Cukup jelas, Kak. Terima kasih, Kak Tessa. Baik, selanjutnya nih di layar aku ada Kak Aksal dari Bengkulu. Halo Kak Aksal. Ya, halo. Thank you Kak Raffi atas waktu dan tempatnya. Halo Kak Tessa, thank you atas ilmunya hari ini, sangat bermanfaat. Tapi aku ada sedikit pertanyaan mengenai strategi, sorry Kak, bentar. Strategi dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas brand kita di mata customer, di mata orang lain juga. Thank you.
strategi kita untuk membangun kredibilitas di depan konsumen ya. Iya Kak, terhadap customer-nya. Kan Oke. konsumen, sorry. Ah, terhadap Iya, gimana? terhadap konsumen. Mm-mm. Strategi dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas brand kita. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus percaya sama brand kita sendiri tentunya kalau dia aman dan bagus gitu. Begitupun dengan diri kita. Pada saat kita melakukan sesuatu, kita harus percaya dulu kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Karena kadang kita juga mencoba atau kita menjual gitu, tapi kita nggak tahu apa sih komposisinya gitu, apa sih yang kekurangan dari sini. Nah, kita harus tahu itu dan kita harus mau untuk diberikan nilai. Nah, tadi kan aku udah bahas juga di poin-poinnya ada evaluasi. Nah, kita perlu mengevaluasi, kita harus melihat juga penilaian dari konsumen tersebut gitu. Kalau misalnya kayak kita jualnya di Shopee atau di TikTok gitu kan ada penilaian ya dari konsumennya kurang ini, apa bagus di bagian ini. Nah, yang bagusnya kita tingkatin, tapi kalau misalnya yang kurang bagusnya itu kita tingkatin. Kita harus mau dengar-dengaran terhadap konsumen karena lagi-lagi konsumen itu ada raja dan konsumen itu merupakan target kita. Jadi kita harus melihat juga sih apa yang mereka butuhkan dan apa yang kurang dari brand kita tersebut gitu. Lalu kita bangun sehingga mereka bisa percaya dan menyukai brand kita. Oke, thank you Kak. Tapi setelah kita maksudnya sebelum kita melakukan promosi terhadap brand kita itu, di tahap branding dan marketing itu apakah ada tahap usability testingnya juga? Gimana Kak? Sebelum kita mempromosikan brand kita tersebut, apakah ada tahap usability testing juga? Atau enggak ada? Jadi langsung kita target ke pasarnya gitu tanpa melakukan suatu testing gitu? Tentunya kita lebih baik ya disarankan untuk melakukan testing terlebih dahulu. Oke, jadi kayak kemarin itu seperti yang kita lihat di CV, aku kan brand ambassador-nya Grab. Nah, aku menyukai Grab, makanya aku mau menjadi brand ambassador-nya Grab dan aku menggunakan Grab. Jadi aku lebih mudah untuk mempromosikan karena aku suka dan aku tahu apa aja kelebihan-kelebihan dari brand aku tersebut. Jadi tentunya kita seperti yang tadi aku bilang, kita harus tahu keunggulan dari brand kita tersebut, makanya kita bisa mempromosikannya seperti itu, Kak. Oke, thank you Kak Tessa, udah jelas. Oke, baik. Terima kasih Kak Tessa atas jawabannya. Selanjutnya ini ada Kak Andi Trisuci dari Sulsel. Oke. Sebelumnya apakah suara aku terdengar dengan jelas, Kak? Terdengar dengan jelas, Kak. Oke. Baik, selamat siang untuk aku yang di Sulsel dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Rafli dan Kak Atika. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Tessa yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa pada hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Andi Trisuci Ramdhani, saya perwakilan dari Sulawesi Selatan, Kak, dari Makassar. Nah, pada hari ini saya ingin bertanya mengenai personal branding. Nah, menurut Kakak, seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk meningkatkan personal branding yang baik dan yang kita inginkan itu kita perlu adanya koneksi, kolaborasi, dan tentunya ada proses yang kita lalui. Nah, menurut Kakak, personal branding yang apa yang harus yang ideal menurut Kakak itu bagaimana caranya dibangun personal brandingnya yang secara baik dan ideal, dan bagaimana cara meningkatkan performa diri untuk meningkatkan personal branding yang lebih baik. Saya kira seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Kak. Izin Kak, aku mau memperjelas ini cara membangun personal branding yang ideal ya. Iya, Kak Tessa, secara ideal. Sepertinya tadi pada saat di slide sebenarnya udah aku jelasin ya cara untuk membangun personal branding secara
baiklah kalau di sana tadi. Jadi yang pertama itu tadi mengenali potensi diri kita ya. Baru kemudian kita mengasah kreativitas kita mengenai potensi tadi, kemudian kita melihat target kita tadi Kak. Jadi menggunakan platform mana, kemudian konten yang seperti apa sih yang sedang disukai oleh target kita seperti itu tadi Kak. Kira-kira. Sepertinya tadi sudah agak dijelasin sih pada saat di Iya nih, nanti PPT-nya dikirim di grup aja, Kak. Tolong ya. Biar kawan-kawan yang lain juga pada baca. Baik Kak, terima kasih sarannya. Baik, terima kasih juga ya Kak Tessa dan juga Kak Andi yang sudah bertanya dalam sesi kali ini. Selanjutnya ini kita ada sesi apa lagi nih Kak Atika? Oke, sebagai bentuk apresiasi kami nih Kak, pada hari ini mungkin kita akan melakukan penyerahan sertifikat untuk Kak Tessa dan moderator. Untuk operator mungkin boleh dibantu? Baik, terima kasih banyak Kak Tessa udah mau meluangin waktunya pada hari ini, terus juga udah kasih ilmu yang bermanfaat banget bagi teman-teman di sini. Sebagai bentuk penghargaan, kami berikan sertifikat untuk Kak Tessa, silakan. Mungkin kita dokumentasi dulu, operator boleh dibantu. Aku bantu hitung ya. Kak Tessa udah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua gaya bebas boleh Kak? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Satu lagi boleh nggak sih, Kak? Kita pakai gaya duta inspirasi seperti ini. Boleh ya? Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Tessa atas waktu dan kesempatannya. Thank you banget. Baik, terima kasih juga untuk kakak-kakak panitia dan juga teman-teman yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang aku berikan ini bisa bermanfaat. Aku minta maaf juga kalau bisa kurang maksimal atau ada hal-hal yang kurang baik. Mungkin kalau misalnya tadi teman-teman ada yang ingin bertanya dan belum ada kesempatan untuk raise hand tadi di sini atau mungkin malu-malu, bisa langsung DM aku aja biar kita bisa ngobrol di Instagram. Terima kasih. Baik, langsung aja ya. Langsung Baik, follow Kak aja Tessa, ya terima Instagramnya kasih Kak waktu yang Tessa. sudah disempatkan. Iya. Iya, betul sekali nih Kak Atika. Nah, untuk Kak Tessa, jikalau mempunyai acara lain atau kegiatan di luar acara ini, dipersilakan Kak untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Baik, terima kasih Kak. Baik, tadi kita udah mendengarkan materi dari Kak Tessa, terus udah have fun bareng dengan kuis dan juga Q&A, dan juga udah sertif ya. Oke, untuk moderator sekalian juga berarti. Oke, boleh Kak Rafli bergaya dulu. Aku bantu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin boleh gaya duta inspirasi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya boleh gantian. Ya. Oke, baik. Oke, Katika udah siap dan juga operator? Sudah, Kak. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Kak gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, gaya terakhir Duta Inspirasi Indonesia. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak. Baik. Oke, Katika dipersilakan.
Oke, mungkin selanjutnya bakal ada link absensi. Teman-teman dari tadi udah nunggu banget ya, kapan nih link absensinya dikirim gitu ya. Kayak udah pada heboh banget di kolom chat. Oke, sekarang panitia bakal ngirim link absensinya di kolom chat. Silakan teman-teman isi, karena link absensi ini berguna untuk penyerahan sertifikat nantinya. Oke, boleh diisi ya. Oke, selanjutnya ada apa nih Kak Rafli? Kak Rafli ada di tempat? Oh, ada Kak. Suara aku tadi nggak kedengaran. Iya, Oke. kemudian ya. Bisa langsung diisi ya absensinya yang udah dikirim panitia di kolom chat. Oke, teman-teman, selanjutnya ini kita ada pengumuman lomba. Tadi sempat di-spill juga kan oleh panitia. Kita ada dari bootcamp ini kita bakal ada lomba. Nah, lomba nanti akan disampaikan oleh Ketua Program Duta Inspirasi YouTube kepada Kak Edward. Waktu dan layar kami persilakan. Nah, baik teman-teman semua, suara saya udah masuk. Masuk, Kak. Oke, jadi tadi kan selama 2 hari ini kita sudah mengikuti materi ya, content creator, marketing brand itu, semoga itu materi-materi yang diberikan itu bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Nah, saat ini aku mau ngejelasin nih mengenai teknis lomba kita yang akan dilakukan oleh panitia bootcamp Duta Inspirasi YouTube ini. Oke, next slide Kak. Nah, sekarang kita mulai dengan ketentuan lomba. Ya. Jadi yang pertama yaitu peserta lomba merupakan individu. Jadi pesertanya harus individu yang nggak boleh berpasangan. Kemudian yang kedua, peserta merupakan pelajar dan mahasiswa sederajat. Yang ketiga, peserta dapat mengirimkan karya lebih dari satu. Jadi jika ada dari teman-teman yang mau mengirimkan lebih dari satu karya diperbolehkan. Kemudian yang keempat, durasi video 2-5 menit dengan kualitas minimal 720. Kemudian yang kelima, video rasio YouTube itu dia adalah landscape. Jadi harus landscape yang nggak boleh potret ya teman-teman. Kemudian boleh shoot video menggunakan mobile atau kamera digital. Itu terserah kebijakan dari teman-teman sendiri gimana baiknya. Dan yang keenam, tidak mengandung unsur propaganda, hoax, dan sara. Dan ini benar-benar sangat kami wanti-wanti ya teman-teman, jangan sampai video yang dibuat oleh teman-teman semua itu mengandung unsur-unsur ini. Kemudian yang ketujuh, tema video disesuaikan dengan tema bootcamp. Next slide. Nah, yang kedelapan ini, karya teman-teman itu adalah original, artinya adalah karya dari teman-teman sendiri, bukan copy paste atau bukan ngambil karya orang lain ya. Soalnya dan belum pernah diikutkan di lomba sebelumnya. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Kemudian yang kesembilan, sistem Permisi penilaian. Kak, permisi. Tolong kirim link absennya sekali lagi lah Kak. Link absennya sekali lagi Kak. Panitia kirim kembali ya Kak di grup chat atau di kolom chat. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi untuk yang kesembilan ini, sistem penilaian menggunakan total skor dan rata-rata dari Dewan Juri dan juga jumlah voting pada laman YouTube Duta Inspirasi Indonesia. Jadi kalau ada kesamaan nantinya itu akan dikembalikan kepada Dewan Juri. Jadi keputusannya ini lebih di Dewan Juri ya teman-teman.
Kemudian keputusan Dewan Juri itu adalah keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang ke-11, pengumuman juara akan diinformasikan melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Dan yang ke-12, semua peserta mendapatkan sertifikat. Lanjut. Nah, ini untuk alur pendaftarannya ya teman-teman. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu peserta melakukan pendaftaran pada kegiatan bootcamp yang diselenggarakan oleh Duta Inspirasi YouTube. Yang kedua, peserta mengikuti serangkaian acara pada bootcamp selama terhitung 2 hari. Kemudian yang ketiga, lomba akan diselenggarakan setelah kegiatan bootcamp berlangsung. Dan yang keempat, peserta akan diberi waktu 3 hari untuk membuat video dan 5 hari untuk mengumpulkan vote. Jadi selama 3 hari ini peserta diberikan kesempatan untuk membuat video dan nantinya itu akan dikirim dan dalam 5 hari itu diberikan kesempatan untuk mengumpulkan vote. Jadi nanti akan dikirimkan link YouTube-nya, nanti itu bisa di-share kepada teman-teman. Teman-teman kenalan mungkin yang bisa untuk bantu vote. Kemudian pengumuman pemenang akan diinformasikan slide sebelumnya. Pengumuman pemenang akan diinformasikan setelah seluruh kegiatan berlangsung. Jadi setelah sudah di-vote, kemudian Dewan Juri sudah menentukan hasilnya seperti apa, itu nanti akan dilaksanakan pengumuman. Next slide. Nah, ini yang merupakan catatan dari kami ya teman-teman, mohon diperhatikan dengan baik. Ini dilarang menggugat hasil penjurian. Yang kedua, dilarang melakukan plagiat atau tadi bukan karya orisinil. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan vote bot. Jadi nggak boleh ya teman-teman kalau nantinya pakai vote bot. Oke, next. Nah, ini untuk timeline kegiatannya. Jadi di sini ada, kita lanjut aja di, nah ini untuk acaranya kita sampai 9 Juli hari ini. Kemudian nanti ini adalah lomba pembuatan video selama 3 hari dan terhitung mulai dari tanggal 10 Juli sampai tanggal 12 Juli 2023 jam 11:59 malam. Dan untuk yang bisa mengikuti ini adalah seluruh peserta. Kemudian votingnya itu dilakukan selama 5 hari, yaitu tanggal 13 Juli sampai 18 Juli 2023 jam 11:59 malam. Dan ini umum, untuk votingnya umum ya teman-teman, tidak dibatasi. Kemudian penilaian Dewan Juri itu 1 hari aja, yaitu tanggal 19 Juli. Kemudian untuk pengumuman pemenang itu akan diumumkan yaitu pada tanggal 21 Juli 2023. Oke, next slide. Nah, ini benefit yang akan teman-teman dapatkan, knowledge, network, sama sertifikat pastinya. Oke, next. Oke, thank you. Jadi saya sangat berharap teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini ya untuk mengeksplorasi kemampuan yang ada dalam diri teman-teman. Jangan sampai kesempatan ini disia-siakan gitu, karena banyak loh teman-teman kita yang mau ikut tapi masih memiliki kendala, mungkin tidak mengetahui informasi seperti ini, dan teman-teman yang udah mendapatkan materi yang sungguh luar biasa ya dari kemarin sampai hari ini, saya sangat berharap bisa berpartisipasi di kegiatan kita, di lomba kita pada yang diselenggarakan sesudah hari ini. Jadi tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Edward. Mungkin ini sudah ada yang mau bertanya ya. Mungkin kalau mau bertanya juga boleh yang lain raise hand. Silakan yang pertama kepada Kak Aksal. Oke, thank you Kak Tika.
Aku izin tanya tentang kriteria penilaian dari juri untuk videonya. Karena mungkin kalau untuk dari vote I'm not famous, jadi mungkin bisa ditekankan di kriteria penilaian dari juri. Thank you. Baik, silakan Kak Edward mungkin. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk kriteria penilaian juri itu nanti kami ada beberapa orang juri, ada tiga juri yang nantinya akan menjadi tim penilai, dan untuk tiga juri ini itu memiliki untuk yang dinilai nantinya ada tingkat kreativitas videonya, kemudian yang paling utama yang penting yang sudah diwarning tadi yaitu nggak boleh ada plagiarisme, kemudian kualitas videonya juga itu juga dinilai, kemudian vote juga, dan vote ini masuk di like dan komen. Jadi bukan hanya sekedar like terus nggak ada komen-komen positif, dan komennya ini harus komen-komen positif ya teman-teman. Kalau yang komen-komen yang negatif itu nggak termasuk dalam hitungan, seperti itu ya. Dikembalikan. Okay. Thank you, Kak Edward. Sama-sama. Baik, berarti yang poin penilaiannya adalah kreativitas, kualitas video, dan juga yang paling utama itu adalah vote dan komen ya. Dan juga nanti bakal ada kriteria-kriteria khusus dari para dewan juri. Oke, selanjutnya boleh Kak Samsul? Oke Kak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, apakah tema apa saja yang diberikan oleh panitia? Temanya Kak? Apa temanya bisa bebas atau sudah dari panitia Kak? Itu saja Kak, terima kasih. Baik, tema ya. Silakan Kak Edward. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Dari Kak Samsul. Oke, jadi untuk temanya ini kita karena ada di bawah naungan dari Duta Inspirasi Indonesia, kami mengusung temanya yaitu mengenai generasi muda yang menginspirasi. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat video-video yang menginspirasi. Jadi dengan tema generasi muda yang menginspirasi, silakan teman-teman bisa bebas ya membuat video sekreatif mungkin tentang anak muda yang menginspirasi, baik bagi sama generasi muda, baik bagi para orang tua dalam masyarakat, seperti itu. Baik, jadi temanya adalah A Day in My Life yang menginspirasi ya Kak Samsul. Itulah kesimpulannya untuk pembuatan videonya. Ada lagi? Oke, terima kasih Kak Ika sama Said. Baik, terima kasih Kak Samsul. Dan terima kasih juga kepada Kak Edward selaku Ketua Program Duta Inspirasi YouTube yang sudah memaparkan ya tadi kriteria lomba dan juga buklet untuk lombanya. Nanti bakal kita share lagi di grup teman-teman, jadi jangan khawatir, nanti bisa dibaca lagi. Oke? Baik, selanjutnya ada acara apa nih Kak Rafli? Baik, selanjutnya ada penampilan video closing dari Duta Inspirasi YouTube. Kepada operator, dipersilakan. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit, akan kesana kemari tanpa arah, serta ratusan makian. Kembali pulang untuk banyaknya luka yang berantakan, peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali
Jangan berkecil hati. Jangan kalian kau tak akan terganti. Oke, baik. Itu tadi merupakan video closing dari Bootcamp Duta Inspirasi YouTube pada bulan ini. Nah, boleh dong teman-teman untuk kasih reaction-nya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, para hadirin diharapkan untuk mengisi form feedback dan apresiasi pada link yang sudah diberikan, nanti akan diberikan di kolom chat atau grup marketing dan branding. Nah, sebelum kita melakukan sesi dokumentasi akhir. Sesi dokumentasi akhir ini akan dipandu oleh operator. Kepada operator, dipersilahkan. Oke, baik, izin mengambil alih. Untuk yang mau di slide pertama bisa raise hand terlebih dahulu. Ayo di raise hand. Untuk yang di slide pertama, saya harapkan semua on cam terlebih dahulu. Untuk Kak Ulia, Kak Dita, Kak Raini, Kak Novel, boleh on cam terlebih dahulu. Oke, baik, langsung saja Kak Rafli atau Kak Tika boleh dipandu. Oke, mungkin Kak Tika ya bisa. Oke, boleh ya teman-teman untuk yang pertama kita gaya formal biasa dulu ya. Aku bantu hitung. 1, 2, 3.
Baik. Yang kedua kita gaya bebas boleh? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah kita gaya duta inspirasi kayak gini ya semua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide berikutnya nggak nih, Kak? Boleh sebentar. Oke, di slide kedua, boleh gaya formal terlebih dahulu. Oke, siap-siap Mulai semua ya. mulai dari Kak Safwan sampai Kak Trian. Oke, boleh bantu Oke. dihitung? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas boleh teman-teman? 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya kita kayak gini lagi ya, gaya duta inspirasi. Boleh semuanya? Oke, 1, 2, 3. Baik, masih ada slide selanjutnya nggak nih, Kak? Boleh, masih ada di slide ketiga, Kak. Oke, boleh slide ketiga. Teman-teman open cam dulu, biar eksis ya, nanti biar kita upload di Duta Inspirasi gitu kan. Oke, lanjut aja. Gaya bebas dulu ya teman-teman. Formal, sorry. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir seperti ini lagi teman-teman. 1, 2, 3. Baik, aku kembalikan kepada Kak Rafli lagi. Thank you, operator. Mungkin kita mau penambahan slogan juga kali ya, Kak, dari Duta Inspirasi Indonesia. Mungkin teman-teman juga belum tahu. Oke, teman-teman, nanti kalau misalkan aku bilang Duta Inspirasi Indonesia, kalian bisa jawab gini ya. 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Udah paham semuanya? Oke, Kak Rafli. Oke, aku pandu ya. Duta Inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi, 3 bulan mengabdi, selamanya selamanya menginspirasi. menginspirasi. Terima kasih, teman-teman. Sama-sama. Terima kasih, Baik. Kak. Terima kasih kepada operator dan juga Kak Tika yang tadi sebelumnya telah memandu jalannya dokumentasi akhir. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Bootcamp Duta Inspirasi YouTube yang hari terakhir. Jangan lupa untuk ikut lombanya, dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah membantu menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya Rafli Ilham Utomo, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Banten, dan juga rekan saya, Dani, Duta Inspirasi Indonesia, Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. selaku moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Dan mungkin di akhir ini akan kita berikan pantun juga ya, Kak Atika. Boleh, aku dulu kali ya, Kak ya. Boleh. Mari dipetik sirih Tuan. Jadi dipetik tepi peri. Terima kasih Tuan dan Puan. Di lain masa berjumpa lagi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di next event. Nanti kita join lomba ya semuanya ya. Ya betul, harus banget sih teman-teman join lomba. Kita tunggu. Jangan lupa untuk isi link absen dan apresiasi serta feedback ya teman-teman. Ya, jangan lupa follow Instagram @regiarizky. Promosi ya, Bang. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa lagi. Bye. Dan teman-teman diperkenalkan untuk leave ya dari ruangan. Thank you, guys. Thank you, Bu Tom. Tadi ini gimana?